welcome to my channel. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bahagia rasanya dapat berbagi kembali dengan teman-teman. Jimat, atau bahasa kerennya azimat adalah sejenis barang atau tulisan yang digantungkan pada tubuh, kendaraan, atau bangunan dan dianggap memiliki kesaktian untuk dapat melindungi pemiliknya, menangkal penyakit dan tolak bala. Benda bertuah itu tak semua orang punya, juga tak semua orang mempercayainya, karena ini menyangkut dunia goib yang tidak dapat dilihat sembarang mata, bahkan ketika dia sedang melakukan aksinya. Bagi mereka yang percaya, menggunakan jimat adalah kebutuhan. Urusan dunia yang penuh tantangan tidak dapat dihadapi dengan tangan belaka. Lebih jauh tantangan di dalam batin. Musuhnya adalah tenaga batin. Salah satu di antara tenaga batin itu adalah jimat. Dan salah satu dari bentuk jimat adalah buli-buli. Di kalangan para jimat, buli-buli lebih sering digunakan sebagai pengasihan. Lebih dikenal di zaman sekarang dengan nama pelet, yaitu perasaan cinta buatan yang ditiupkan kepada lawan jenis untuk menimbulkan rasa cinta kepada pihak yang meniupkan. Dalam hal ini adalah si pemilik buli-buli. Bisa dikatakan, ini merupakan cara lain merayu cewek atau cowok dari jarak jauh bahkan terhalang dinding sekalipun. Meski cara ini cenderung primitif dan ketinggalan zaman, tak menafikan, diam-diam masih banyak yang melakukannya loh. Terutama bagi yang tidak punya banyak harta dan kemewahan, sebagai sarana standar menggait pasangan untuk ukuran zaman now. Akan tetapi, semua itu tidak berlaku bagi mereka yang kena pelet. Bagi yang sudah kena pelet, cowok atau cewek jelek akan kelihatan ganteng atau cantik, yang miskin akan kelihatan kaya, bahkan gembel serasa pangeran atau Cinderella. Secara fisik memang nampak biasa-biasa saja, namun secara batin, sejatinya kau telah berubah. Dahsyat kan? Bagaimana dengan teman? Apakah Anda masih percaya pada pasangan Anda? Atau ada kejanggalan yang dirasa akan tetapi Anda kesulitan untuk mengungkapkannya? Mudah-mudahan teman-teman tidak termasuk orang yang sedang terjebak dengan perasaan. Sebelum ngobrol lebih banyak lagi tentang kedahsyatan benda magic yang satu ini, belum lengkap rasanya jika kita belum tahu wujud, karakter, fisik dan lebih penting cara mendapatkannya. Buli-buli merupakan sebuah kendi yang ukurannya begitu kecil sebesar ibu jari. Di lehernya terikat sebuah tali sebagai pendulumnya. Warnanya bisa hitam, putih, kuning dan abu-abu. Buli-buli yang asli merupakan hasil kerajinan masyarakat lingkungan kerajaan dalam kurun waktu ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Sehingga benda tersebut sudah memiliki nilai sejarah sekaligus nilai magic yang menarik banyak hodam memilih untuk berdiam di sana. Hodam-hodam itulah secara magic menebar daya tarik bagi yang memilikinya. Mudah sekali untuk mendapatkan benda ini. Di pasar-pasar juga banyak dijual kok, apalagi di marketplace. Harganya murah banget. Cuma 25 ribuan. Tapi, itu cuma tiruannya. Konon jimat buli-buli yang asli sudah disembunyikan oleh para hodam-hodam yang berdiam di dalamnya. Disimpan dengan rapi di alam gaib. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengambilnya, yaitu orang-orang yang tahu caranya. Meski pada dasarnya benda ini haram diperjualbelikan, dengan dalih mahar jimat pengasihan asli ini akhirnya dapat pula dipindah tangankan. Tentunya dengan harga yang tidak sembarangan. Bagi si kantong tebal, ini tidak begitu menyakitkan. Tapi untuk si tipis kantong, no comment. Barang mistis memang tidak selayaknya dijual belikan.
apalagi dengan uang, karena dia dibuat bukan sebagai barang dagangan, melainkan sebagai pernik-pernik persembahan seorang hamba kepada penguasa. Ia membayarnya dengan tirakat dan rialat yang dilakukan dengan penuh kesakralan. Selain nilai yang sakral, benda tersebut sudah menjadi rumah bagi makhluk gaib yang mendiami media tersebut. Makhluk gaib tidak membutuhkan uang. Yang ia butuhkan adalah pengorbanan dan sebentuk penderitaan manusia. Oleh karena itu manusia bertirakat, membuat penderitaan pada diri sendiri, untuk bisa berinteraksi dan sekaligus melakukan transaksi walau berbeda dimensi. Ada tanda-tanda khusus yang memberi petunjuk keberadaan buli-buli. Suatu saat, di sebuah pohon nangka sering terdengar suara ciak-miak mirip suara anak ayam. Konon itu sebuah pertanda di mana jimat buli-buli itu berada. Suara ciak-miak yang mencicik tak henti-henti mirip suara anak ayam namun sangat kuat volumenya bukanlah suara buli-buli, melainkan suara belalang atau walang kerik. Untuk dapat menguasai buli-buli tersebut, bisa dilakukan ritual dengan melakukan tapa. Bahasa kininya adalah meditasi. Selama meditasi, dilakukan juga puasa muti, yaitu puasa tanpa makan makanan yang mengandung garam dan makanan yang terbuat dari makhluk hidup, contohnya ikan, daging dan lain-lain. Setelah 7 hari lamanya, kemudian diteruskan dengan mati geni, yaitu meditasi tanpa ada penerangan dan juga makanan. Dilakukan hingga menjelang pagi. Malam itu merupakan malam terakhir dari 7 hari yang disyaratkan. Cobaan mungkin banyak yang menghampiri. Mungkin kuntilanak, mungkin genderuwo, atau juga pocong. Halo, buka pintunya. Aku di belakang. Aku di belakang. Penting diketahui, 1000 hantu yang akan muncul, satu pun tak bakalan ada yang sanggup makan kamu. Jadi tak ada alasan untuk lari dari kenyataan. Tentang bagaimana mendapatkan jimat buli-buli yang diinginkan semua akan terjadi dengan sendirinya dan atas kehendaknya pastinya. Yang penting, semua tata cara sudah dilakukan dengan benar. Sebentar kembali lagi ke walang kerik atau belalang kerik. Kenapa dia ada ketika buli-buli itu ada? Kenapa fenomena itu harus di pohon nangka? Setelah dia mati, tak ada yang spesifik. Di sini terbukti daun nangka merupakan makanan favorit belalang kerik. Tubuh walang kerik sendiri merupakan hasil kamuflase dari daun nangka sendiri. Lihatlah, bentuk yang mirip. Meski tubuhnya besar, belalang kerik sering didapati ada di dalam rumah di malam hari. Tak diketahui dari lubang mana lewatnya. Beberapa orang percaya, belalang kerik yang datang saat malam hari tidaklah sendirian. Ia membawa arwah leluhur di dalam raganya. Orang yang mengerti biasanya tak akan mengusirnya, melainkan menerimanya sebagai tamu yang sedang meninjau keadaan rumah dan memberi kabar penting. Atau bisa jadi, itu adalah buli-buli itu sendiri, yang datang sesuai janjinya atas tirakat yang telah kamu lakukan.
Harga yang mahal telah dibayar. Sampai tiba waktunya jimat buli-buli berhasil dimiliki. Buli-buli yang asli tentunya. Bukan kaleng tiruan. Kamu tinggal merawatnya dengan baik untuk dapat digunakan pada saat yang tepat. Berilah makan setiap malam Jumat Kliwon. Teteskan minyak wangi dicampur air jeruk nipis. Jika buli-buli bergerak dan tampak menikmati makanan yang tersedia, menandakan bahwa buli-buli yang kamu miliki asli. Ini sekaligus menandakan beda buli-buli dengan jimat yang lainnya. Ia bergerak dan hidup. Jika suatu waktu kamu jatuh cinta pada seorang wanita atau pria namun cintanya bertepuk sebelah tangan, taruhlah foto orang yang ditargetkan. Dari tali pendulumnya ambillah ujungnya. Lalu putar di atasnya. Sambil komat kamit kamu utarakan maksud dan keinginan. Jika buli-buli memutar lebih kencang artinya dia paham apa yang harus dilakukan. Mudah kan?
Jadilah laki-laki atau perempuan yang percaya diri. Apa yang kamu lihat belum tentu apa yang kamu pikirkan. Di dunia ini satu-satunya hal yang tidak mungkin adalah hidup abadi, melainkan sebuah kepastian yang hakiki adalah mati. Demikian teman, sekelumit kisah dari saya. Jika berkenan, silakan like, subscribe dan lonceng. Salam.